Terus tiba-tiba perempuan itu tuh langsung menyerangnya, mencekik Dorinda dari belakang. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Cerita kali ini gue bakal bawain tentang seseorang yang doyan banget belanja. Ya kalau dipikir-pikir, siapa sih yang gak doyan belanja? Lo orang juga pasti kebanyakan seneng kan sama belanja. Enggak, saya gak doyan belanja, saya senangnya menabung. Ya, mungkin. Gak ketang cuma jajan ke warung depan. Nah, tapi orang ini tuh beda. Misal nih ya, kalau kita pengen beli sesuatu kayak tas, baju, skincare, tapi isi dompet lagi nggak mendukung, terus cek rekening juga kosongan, ya udah ujungnya itu kita cuma lihat-lihat doang, paling sambil gigit jari atau ya udahlah ya nabung dulu aja, dan separah-parahnya ngutang dulu kali ya ke temen. Nah, ngutang ke teman aja, ini tuh udah masuk ke level yang nggak tahu diri. Mau shopping tapi ngutang sama temen. Tapi orang yang bakal gue ceritain ini levelnya itu udah beda lagi guys. Jadi gini, kalau dia pengen belanja terus nggak ada uang, dia gelisah katanya. Katanya tuh dia nggak tenang. Ya udah, akhirnya dia bunuh orang. Nama dia ini Dana Suegre. Dia adalah seorang perawat dari California. Kalau dia lagi bokek, ya gitu. Jadi gini ceritanya. Ini kejadian tahun 1994 di California. Dana adalah seorang perawat yang kerjanya itu sungguh mulia, yaitu merawat orang-orang sakit. Tapi bagaimana bisa dia berubah menjadi pembunuh berantai? Dana Suegre atau nama aslinya itu Dana Sue Armbrust, lahir tanggal 6 Desember 1957 di Newport Beach, California. Kota pantai yang cantik, elit, dan mahal. Dana ini tumbuh di lingkungan yang sangat peduli sama penampilan. Ibunya yang bernama Beverly adalah mantan model dan ex-beauty queen. Perempuan yang hidupnya berputar di sekitaran glamor, penampilan, dan gaya hidup yang tinggi. Ayahnya bernama Russell, seorang penata rambut yang udah 3 kali kawin cerai sebelum akhirnya menikah sama Beverly. Lalu Dana lahir setelah ibunya berkali-kali keguguran. Dia ini sempat dianggap anak ajaib karena ya dia itu berhasil lahir ke dunia gitu. Sehingga dia jadi anak tunggal dari Pak Russell dan Ibu Beverly. Tapi sayangnya walaupun dia anak tunggal bukan berarti hidup dia itu jadi mudah gitu aja. Justru, waktu Dana ini baru umur 2 tahun, orang tuanya itu bercerai. Perceraian orang tua ini dikarenakan Ibu Beverly ini punya kehidupan yang boros parah dan gaya hidup yang tinggi. Ibu Beverly ini menguras kartu kredit suaminya sampai habis total tanpa melihat utang yang sudah bertumpuk. Tapi puncak permasalahan rumah tangga mereka itu sampai akhirnya mereka bercerai itu bukan karena pengurasan kartu kredit. Mungkin itu tuh bisa dibilang masih bibit-bibitnya aja, tapi katanya puncaknya itu ketika suatu waktu Pak Russell ini melihat Ibu Beverly bertengkar hebat dengan seorang perempuan tua. Jadi mungkin Pak Russell ini udah nggak tahan dengan sikap istrinya karena Bu Beverly ini bisa dibilang mempunyai sifat yang cukup temperamen parah, gampang tersulut emosi dan suka meledak-ledak, bahkan gak segan untuk melakukan kekerasan fisik kalau lagi marah. Akhirnya Pak Russell di sini meninggalkan Dana dan juga ibunya saat Dana masih berusia 2 tahun. Sehingga Dana akhirnya hanya diasuh oleh ibunya tanpa figur seorang ayah. Dia dididik dengan cara yang campur aduk. Di satu sisi dimanja secara material, tapi di sisi lain Dana sangat dituntut secara emosional. Selalu ada standar yang harus dipenuhi dari ibunya, selalu ada ekspektasi yang besar, tapi Dana tidak pernah bisa memenuhi standar dari ibunya. Akibatnya hubungan Dana sama ibunya ini sangat buruk. Jadi ada pernah nih cerita sewaktu dia ini kecil. Saat itu Dana ini lagi dihukum sama ibunya. Lalu dia ini ngebales dendam dengan cara mencuri uang ibunya, merobek gaun ibunya, sampai sengaja ngompolin kasur saudara tirinya demi cari perhatian. Ya mungkin kayak semacam ngenotis biar dimarahin gitu loh, kesel gitu kan dia. Selain itu dia juga susah sekali berteman, nilainya itu jelek dan dia sering banget kena hukuman di sekolah.
Terus saat dia memasuki usia remaja, dia itu mulai mencuri uang temennya, memalsukan surat, bahkan merusak barang milik orang lain. Tapi hidupnya Dena ini mulai berubah drastis waktu di era SMA. Ibunya atau Ibu Beverly didiagnosa kanker payudara dan tahun 1973 waktu Dena masih umur 15 atau 16 tahun, ibunya meninggal dunia. Dari pengalaman selama melihat ibunya ini dirawat di rumah sakit, akhirnya Dena memutuskan untuk menjadi perawat. Jadi kemungkinan dia ini terinspirasi melihat perawat-perawat di rumah sakit yang waktu itu tuh merawat ibunya dengan penuh tanggung jawab dan kelembutan. Sehingga setelah SMA, Dina kuliah di keperawatan, tahun 1981 dia resmi jadi perawat. Lalu setelah itu dia menikah dengan Tom Gray. Tom ini adalah temennya semasa di SMA dulu. Dan Dena pindah ke Canyon Lake di Riverside County, California. Kehidupan Dena dari luar itu kelihatannya sempurna banget. Kerjaannya shopping, tinggal di perumahan elit, karir stabil. Terus penampilannya juga selalu rapi dan stylish. Tapi lama-kelamaan, nasib pernikahan Dena ini nggak jauh beda dengan pernikahan ibu dan ayahnya. Pernikahan Tom dan Dena bermasalah. Mereka bercerai karena Dena terus-terusan menumpuk utang. Bahkan ketika Dena sempat mendapat warisan sekitar $7.500, dia habiskan buat liburan ke Eropa dan ninggalin suaminya itu sendiri di rumah. Ujungnya ya mereka ini bangkrut, bahkan rumahnya itu hampir disita. Selain itu juga, Dena ini juga katanya sih ya, sempat selingkuh dengan temen bandnya Tom. Yaitu dia sempat selingkuh sama teman suaminya. Lalu tahun 1993 pernikahannya sama Tom berakhir. Di kondisi itu penghasilan Dena ini udah otomatis nggak stabil karena dia udah nggak kerja lagi sebagai perawat, bahkan sampai terlilit utang. Katanya sih sampai miliaran. 14 Februari 1994, waktu itu tepatnya hari Valentine. Dena ini coba buat ngehubungin Tom melalui orang tuanya Tom. Jadi kayak lewat mantan mertuanya gitu. Pokoknya Tom ini udah nggak mau berhubungan lagi sama Dena, sehingga Tom sengaja buat nyembunyiin nomor teleponnya dan alamatnya dari si Dena. Nah makanya di sini Dena ini minta tolong ke mantan mertuanya buat disampaikan ke Tom kalau dia itu pengen ketemu gitu sama si Tom. Sama Tom ya udah diiyain aja. Tapi padahal Tom ya ujungnya nggak datang nemuin si Dena. Akhirnya malam itu Dena ini coba buat menghubungi saudara jauhnya. Ya bisa dibilang mereka ini cukup kenal baik lah ya. Namanya Nyonya Norma Davis, seorang perempuan berusia 86 tahun yang tinggal sendirian di Canyon Lake. Yang sebelumnya juga Dena ini pernah tinggal bareng sama Nyonya Norma dalam beberapa waktu. Jadi sebelum si Dena ini menghubungi Nyonya Norma ini, ya sebelumnya sebenarnya si Dena ini pernah tinggal juga sama si Nyonya Norma ini. Sehingga ya kalau Dena ini tiba-tiba pengen datang ke rumahnya Nyonya Norma ini ya biasa aja kan, harusnya. Tapi ternyata 2 hari kemudian, yaitu tanggal 16 Februari 1994, tetangganya Norma alias Nyonya Alice ini kok ngeliat ada sesuatu yang mencurigakan di rumahnya Nyonya Norma. Di mana kondisi pintu rumahnya si Nyonya Norma ini terbuka kayak ada yang aneh gitu loh. Terus Nyonya Alice ini langsung masuk gitu aja ke rumahnya Nyonya Norma. Dan dia menemukan Nyonya Norma dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Kondisi Nyonya Norma ini pokoknya udah sangat brutal. Ada pisau tertancap di lehernya dan di dadanya. Di sini nggak ada tanda-tanda perampokan besar. Barang berharga juga masih aman. Nggak ada tanda-tanda pembobolan paksa. Yang hilang hanya kartu kredit aja. Sampai-sampai nih ya, Detektif Joseph Greco yang menangani kasus ini aja heran. Kok kalau ini perampokan, kondisi pintu ini kenapa masih baik-baik aja? Terus barang berharga ini juga banyak yang masih aman gitu loh. Di sini nih kasusnya belum mengarah ke Dena. Pokoknya di sini Dena ini belum jadi tersangka. Dan sementara polisi masih melakukan masa penyelidikan, Dena di luar sudah menggunakan kartu kredit Norma Davis untuk berbelanja.
Lo orang bayangin aja, habis bunuh orang, dia langsung pergi ke mall. Seolah-olah normal, nggak terjadi apa-apa. 12 hari kemudian, tepatnya tanggal 28 Februari 1994, Detektif Greco dipanggil lagi ke lokasi yang sama dengan lokasinya Norma Davis. Kali ini korbannya bernama June Roberts. Dia berumur 66 tahun, seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Dan dia ditemukan sudah meninggal dunia. Wanita ini dipukul dengan dekanter anggur. Terus dicekik menggunakan kabel telepon yang dicabut dari soket. Dan lagi-lagi masih banyak barang berharga yang ditinggal. Nggak ada yang hilang barang berharganya itu. Dan yang hilang itu hanya kartu kredit June. Detektif Greco ini mulai melihat pola pembunuhan ini. Sudah ada 2 korban, 2 perempuan lansia yang tinggal sendirian, 2 pembunuhan menggunakan kekerasan ekstrim, tapi nggak ada pembobolan paksa dan yang hilang hanya kartu kredit. Di sini polanya sudah mulai kelihatan. Pelakunya ini kemungkinan dikenal sama korban dan pelakunya ini butuh duit. Tapi bukan duit tunai, melainkan kartu kredit. Kenapa kartu kredit? Karena kalau kartu kredit itu bisa digesek berkali-kali lebih banyak dan lebih fleksibel. Lalu di sini polisi ini mulai melacak transaksi kartu kredit Nyonya June. Nah, udah nih, mereka ini mulai menemukan nih jejak belanja di toko-toko sekitar area situ. Terus polisi ini langsung melakukan investigasi ke toko-toko tersebut. Kasih di beberapa toko juga memberikan deskripsi pelaku dengan ciri-ciri katanya nih ya. Perempuan, rambutnya baru dicat, dan membawa anak kecil laki-laki. Oke lanjut, 10 Maret 1994, kota Lake Elsinore tidak jauh dari Canyon Lake, seorang wanita tua bernama Dorinda Hawkins. Dia berumur 57 tahun sedang bekerja sendirian di toko antik miliknya. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan masuk ke tokonya. Awal-awalnya itu mereka cuma ngobrol sebentar. Terus tiba-tiba perempuan itu tuh langsung menyerangnya, mencekik Dorinda dari belakang. Dorinda tuh di sini masih berusaha buat berjuang. Dia berteriak, tolong, tolong. Terus dia itu coba buat melawan. Dan entah bagaimana, dia ini berhasil selamat. Saat dalam keadaan setengah sadar, Dorinda ini bilang ke penyerangnya, ambil aja apapun yang kamu mau, tapi jangan kayak gini. Di sini Nyonya Dorinda ini mau kasih semua yang dia punya, asal pokoknya dia itu selamat. Terus kalian tahu nggak jawaban si penyerang ini adalah, masa katanya gini, ini bukan soal uang, katanya gitu. Lah, serem amat. Jadi kalau bukan hanya uang motivasinya, terus apa lagi dong? Oke lanjut, untungnya Nyonya Dorinda selamat. Dia langsung melaporkan ke polisi dan dia ceritakan dengan detail. Detektif Groce yang emang sedang menangani kasus ini makin melihat alurnya ini kok makin jelas ya. Lalu di 16 Maret 1994, Nyonya Dora Bibe. Beliau berumur 87 tahun dan baru pulang dari dokter. Dia baru parkir di depan rumahnya dan turun dari mobil. Tiba-tiba ada seorang perempuan berpura-pura butuh petunjuk arah. Mungkin kayak nanya alamat gitu. Bu, tahu arah ini di mana ya gitu. Terus di sini ya selayaknya membantu orang, lalu dia mempersilahkan perempuan itu untuk masuk ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Dora dibunuh dengan cara brutal dan kartu kreditnya diambil. Sementara ini masih di hari yang sama ya, Detektif Greco sudah punya nama tersangkanya. Dari mulai penelusuran saksi, rekaman CCTV di toko-toko yang dikunjungi sama pelaku setelah pembunuhan-pembunuhan sebelumnya, dan Dana Swegray ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berantai atas kasusnya Nyonya Norma Davis, Nona June Robert, dan Nyonya Dorinda yang sempat selamat. Tapi pada saat itu polisi ini belum mengetahui soal korban Dena yang terakhir, yaitu yang Nyonya Dora tadi gitu loh. Lalu akhirnya atas 3 korbannya ini, sore harinya Detektif Greco ini sudah menulis surat perintah untuk penggeledahan rumahnya Dena. Pada saat polisi ke sana, Dena ini sedang memasak makan malam dengan santai, normal, seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Lalu Dena ini lalu ditangkap di depan pintu rumahnya sendiri. Selanjutnya, polisi ini melakukan penggeledahan ke dalam rumahnya lagi. Dan benar, di sana mereka menemukan barang-barang milik korban.
Dan di hari penangkapan Dena, di waktu yang bersamaan saat polisi sedang mengumpulkan barang-barang bukti nih milik korban di rumahnya Dena, tiba-tiba detektif Greco ini barulah mendapatkan laporan soal Nyonya Dora Bibe yang baru saja ditemukan tewas. Jadi kemungkinan sore hari sebelum Dena ini ditangkap, kayaknya pagi atau siang hari ini dia sempat ngebunuh Nyonya Dora dulu gitu. Jadi pas detektif Greco ini lagi ngegeledah rumahnya Dena, tiba-tiba dia dapat laporan telepon gitu mungkin kayak, oh ini ada korban Nyonya Dora Bibe nih gitu. Tapi nggak mungkin nih sih. Sesampainya di kantor polisi, Dena ini langsung diinterogasi. Awalnya dia tidak mau mengaku, tapi tiba-tiba Dena ini sempat menyebut nama Nyonya Dora Bibe, yaitu korban terakhirnya tadi. Padahal polisi ini belum mengungkap kasusnya Nyonya Dora. Pas diinterogasi sama polisi, dia itu kurang lebih ngomong gini, aku udah nggak bisa nahan diri lagi buat beli sesuatu. Karena belanja ini tuh bikin aku tenang. What? Lo habis bunuh orang anjir, dan bisa-bisanya lo tenang habis itu berbelanja. Selain itu, Nyonya Dorinda nih yang sempat selamat. Terus dia juga dimintai keterangan oleh pihak polisi. Nah, ketika dia ditunjukin fotonya Dena ini, dia bilang gini, iya pak, ini bener orangnya. Ya ampun, merinding pak, saya rasanya ngelihat orang ini. Bener pak, dia yang menikam saya waktu itu. Nah, kurang lebihnya itu Nyonya Dorinda itu ngomong gitu. Selanjutnya proses hukum berjalan panjang dan berliku. Tahun 1995, Dena mengajukan pembelaan tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Dia memberi keterangan bahwa saat dia melakukan kejahatan, dia dalam kondisi mental yang tidak stabil. Tapi hakim nggak percaya, karena faktanya setelah selesai pembunuhan, Dena kan langsung berbelanja. Itu kata hakim. Terus selama proses penahanan dia di penjara, Dena ini dikenal sering menyerang sesama tahanan dan staf penjara. Akhirnya, 9 September 1998 dia mengaku bersalah atas pembunuhan 2 orang, yaitu June Roberts dan Dora Bibe, serta percobaan pembunuhan Dorinda Hawkins dan perampokan. Lalu, 16 Oktober 1998, Dena hadir di pengadilan dan dia divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Sampai sekarang, Dena Swegre ini masih mendekam di Central California Women's Facility, katanya guys. Oke guys, kalau menurut kalian, kenapa targetnya itu harus perempuan lansia? Dan kenapa yang diambil itu cuma kartu kredit? Padahal kan banyak ya barang-barang berharga lainnya. Dan kenapa sih dia sampai bunuh orang? Padahal kan cuma buat shopping. Emang sih shopping itu seru, tapi kan kalau nggak ada duit, ya udah nggak sih nabung dulu aja sampai sukses. Oke guys, jaga diri kalian. Kalau kalian punya teman atau keluarga yang gila shopping tapi nggak punya duit, hati-hati. Bercanda. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!